Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham apakah memang krisis kepercayaan sekarang? Buyback saham apakah jadi solusinya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada bulan Maret tahun 2025, kamu tentu sudah mengetahui bahwa harga saham mengalami penurunan yang sangat besar. Tidak hanya spesifik satu atau dua saham saja, tapi bahkan IHSG sendiri pernah turun mencapai 5%. Akibatnya terjadi trading halt di bulan Maret tahun 2025 ini. Kondisinya mirip seperti di tahun 2020 pada bulan Maret juga. Nah, pertanyaannya, kenapa pasar saham mengalami penurunan yang sangat signifikan seperti ini? Kenapa banyak big money melakukan penjualan besar-besaran atas kepemilikan saham mereka? Apakah memang benar pasar saham sedang krisis kepercayaan? Mana mungkin saja karena banyaknya sentimen negatif dan adanya pesimisme terhadap pasar saham Indonesia. Tapi kita tidak tahu apakah hal itu hanya berlangsung jangka pendek atau dalam jangka panjang. Nah, saat video ini dibuat, ada hal menarik yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, khususnya terkait peraturan OJK yang mensahkan kebijakan buyback tanpa RUPS. Saya kutip artikel ini dari investor.id yang ditulis pada 19 Maret tahun 2025. Artikelnya sebagai berikut. Otoritas Jasa Keuangan sahkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Regulasi ini diterbitkan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Kamu tentu tahu bahwa di tahun 2020 juga pernah diambil beberapa kebijakan yang diharapkan bisa meredam fluktuasi harga pasar. Contohnya seperti berapa persen persentase ARB dan ARA yang ditetapkan di tahun tersebut dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk pada tahun 2025 ini ada peraturan baru terkait buyback saham yang bisa dilakukan tanpa RUPS. Kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 19 September 2024. Pekan ini terlihat tekanan yang terindikasi dari penurunan indeks harga saham gabungan per 18 Maret 2025 sebesar 1.682 poin atau minus 21,28% dari highest to date. Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas, maka OJK menetapkan status kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf G POJK nomor 13 tahun 2023 sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Paper Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers respons kebijakan mengantisipasi volatilitas perdagangan saham di Jakarta. Inarno menyampaikan kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini sudah disampaikan kepada direksi perusahaan terbuka melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025. Inarno berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan di pasar dan dapat mengurangi tekanan, serta merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal yang telah diselenggarakan pada 3 Maret 2025. Sesuai dengan pasal 7 POJK 13 2023, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan terbuka dapat melakukan buyback tanpa memperoleh persetujuan RUPS. Pelaksanaan pembelian saham kembali karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK nomor 29 tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan 6 bulan setelah tanggal surat yang dikeluarkan oleh OJK. Opsi kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini merupakan salah satu kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh OJK di sektor pasar modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor. Nah, berkaitan dengan hal tadi, ada satu berita lagi yang ingin saya tampilkan kepada kamu yang saya kutip dari liputan6.com dengan judul 9 emiten ini siap buyback. Saat ini terdapat 9 emiten di Bursa Efek Indonesia telah mengumumkan rencana buyback saham dengan total dana mencapai triliunan rupiah. Buyback ini bertujuan untuk meningkatkan nilai saham dan memberikan kepercayaan kepada investor. Beberapa perusahaan besar seperti BRI, Mandiri, dan BNI masuk dalam daftar emiten yang akan melakukan aksi korporasi ini. Berikut rincian modal buyback dan jadwal RUPS dari masing-masing perusahaan. Pertama, BRI buyback senilai 3 triliun, rencana RUPS pada 24 Maret 2025. Kedua, Mandiri buyback sebanyak 1,17 triliun,
rencana RUPS pada tanggal 25 Maret. Ketiga BNI, buyback mencapai 1,5 triliun, rencana RUPS 26 Maret. Keempat BNGA, buyback senilai 450 juta, rencana RUPS 14 April. Kelima NISP, buyback dengan alokasi 800 juta, rencana RUPS 20 Maret. Keenam JPFA, buyback sebesar 470 miliar, rencana RUPS jatuh pada 10 April. Ketujuh LPPF, buyback dengan dana 150 miliar, rencana RUPS juga pada tanggal 10 April. Kedelapan Avia, buyback senilai 1 triliun, rencana RUPS 10 April. Dan kesembilan CNMA, buyback senilai 300 miliar, rencana RUPS 24 Maret 2025. Nah, sebagai informasi, untuk data ini kamu harus cross-check lagi di sumber resminya untuk memastikan informasi ini telah sesuai dengan informasi dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah dengan adanya kebijakan yang dilakukan ini bisa mendongkrak harga saham di mana diharapkan harga saham bisa mengalami kenaikan yang cukup baik di kemudian hari? Tentunya, kita sebagai pemegang saham berharap harga sahamnya bisa kembali naik di kemudian hari. Meskipun saat terjadi penurunan harga saham dan kinerja perusahaan masih baik, itu merupakan sebuah peluang yang jarang terjadi. Tapi kembali lagi pada intinya, kita tentu berharap terjadi kenaikan harga saham dalam jangka panjang karena hal itu akan berdampak kepada total portofolio. Tapi pertanyaannya, dengan buyback yang akan dilakukan oleh perusahaan ini, apakah memang benar-benar mampu mendongkrak harga saham? Atau jangan-jangan itu hanya berlangsung sementara saja dan kemudian harganya bisa turun lagi? Nah, jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa semuanya kembali lagi kepada hukum permintaan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Tapi pada intinya, saya pribadi masih cukup yakin bahwa pada akhirnya harga saham akan mengikuti dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Kembali lagi kepada kamu masing-masing. Apakah kamu yakin dengan perusahaan tersebut? Jika yakin, silahkan pertimbangkan untuk hold atau average. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya kamu bisa pertimbangkan untuk cut loss atau mengurangi kepemilikan saham. Semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Pastikan kamu melakukan analisa, mempertimbangkan potensi profit dan risiko sebelum mengambil keputusan. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Sebelumnya, saya sudah sempat buat video dengan judul yang serupa. Tapi pada video kali ini, saya ingin bahas dari angle atau sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja. Dan untuk video kali ini, saya tertarik menggunakan saham BBRI dengan mempertimbangkan harganya mengalami penurunan yang sangat signifikan, tapi di sisi yang lain, banyak orang yang menggemari saham ini. Kita akan lihat apa dampak positif dan negatifnya jika hanya fokus di satu saham saja. Kamu tentu tahu, portofolio terbagi menjadi dua. Ada yang menganut sistem konsentrasi, di mana hanya fokus pada beberapa saham tertentu saja, dan ada yang menganut sistem diversifikasi. Artinya, mereka fokus ke dalam beberapa saham, biasanya di atas 5 saham. Pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan? Tentu saja setiap strategi memiliki poin plus dan minusnya. Nah, pada video kali ini saya tertarik untuk membahas jika portofolionya terkonsentrasi. Terlebih khusus, bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja. Tentu saja semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Silakan kamu kreasikan berdasarkan strategi dan analisa serta keyakinan kamu. Apakah kamu orang yang fokus kepada portofolio konsentrasi ataukah diversifikasi? Kita akan bahas dari sisi plus dan minusnya. Pertama kita bahas dari sisi plus. Poin pertamanya adalah analisa lebih detail. Tentu saja jika kamu memiliki portofolio yang terkonsentrasi, alias misalnya kamu hanya fokus di satu saham saja, katakanlah saham A, maka analisa kamu di saham tersebut bisa saja harus lebih detail dibandingkan kamu fokus kepada 10 saham misalnya. Jika kamu menganalisa 10 saham ini, mungkin kamu bisa fokus dan membedah berbagai aspek dari berbagai angle dibandingkan kamu menganalisa 10 saham. Karena dari sisi energi, dari sisi tenaga, dari sisi waktu tentu saja kamu bisa menghemat lebih banyak untuk menganalisa satu saham dibandingkan menganalisa 10 saham. Poin plus kedua, hemat waktu analisa. Seperti yang saya katakan tadi, jika kamu hanya fokus kepada satu saham, mungkin kamu bisa membedah berbagai hal dari A sampai Z. Tapi hal itu akan berbeda jika kamu membedah dari 10 saham. Mungkin kamu hanya menganalisa secara gambaran luasnya dan tidak menganalisa hingga ke detail-detailnya. Nah, itu merupakan poin plus kedua. Ketiga, lebih mudah monitoring. Jika kamu hanya memiliki satu saham, kamu mungkin menghafal terkait berbagai hal yang berkaitan dengan saham ini.
Contohnya saja, misalkan ada orang yang senang menganalisa saham BBCA. Katakanlah dia melihat setiap BBCA mengalami kenaikan harga saham, mengalami penurunan harga saham. Setiap BBCA memiliki corporate action, bagaimana laporan keuangannya dari A sampai Z, bagaimana historical labanya, bagaimana pembagian dividennya, seperti apa manajemennya yang silih berganti, siapa yang memiliki posisi presiden direktur dan presiden komisarisnya, dari mana latar belakangnya, bagaimana histori sahamnya, bagaimana dia IPO sampai saat ini, dan lain sebagainya. Tentu saja itu merupakan hal-hal detail yang bisa kamu peroleh jika kamu hanya fokus kepada satu saham atau beberapa saham saja. Dibandingkan banyak saham yang kamu miliki, kamu tentu akan terbagi perhatian dan fokus kamu untuk menganalisa saham demi saham. Karena kembali lagi, semakin banyak saham yang kamu analisa, tentu saja effortmu akan lebih besar untuk mendapatkan kualitas yang sama. Mungkin katakanlah saham A, jika kamu menganalisa satu saham ini saja, kamu mungkin hanya membutuhkan waktu misalkan 1 jam. Tapi jika kamu menganalisa 10 saham, itu artinya dengan kualitas yang sama berarti kamu membutuhkan 10 jam. Tentu saja mungkin kamu membutuhkan waktu yang lebih banyak dari 1 jam saja untuk menganalisa berbagai seluk-beluk tentang saham tersebut. Nah, untuk poin ketiga ini, tentu kita lebih mudah untuk melakukan monitoring apabila kita hanya fokus kepada saham-saham tertentu saja. Kamu tentu mungkin pernah mendengar, ada orang yang sangat hebat dalam menganalisa saham A, katakanlah saham misalkan BBCA. Kenapa? Salah satu alasannya, selain dia menganalisa dengan lebih banyak terkait saham tersebut, dia seperti sudah memiliki insting atau sudah memiliki feeling dengan saham tersebut. Alasannya sederhana, karena dia dalam tanda kutip menghabiskan banyak waktu dengan saham tersebut. Dia mungkin bisa melihat kapan kira-kira sahamnya naik, kapan kira-kira sahamnya turun dengan berbagai analisa dan pengalaman. Sekali lagi, dengan pengalaman yang sudah dia lewati dalam beberapa waktu, bukan hanya bulan tapi tahun dengan saham-saham itu. Saat harga sahamnya naik signifikan, begitu juga saat harga sahamnya turun signifikan. Dengan kata lain, dia sudah mengetahui perilaku dalam tanda kutip tentang saham tersebut. Jika ada kondisi A, apa yang akan terjadi terhadap harga sahamnya? Jika ada kondisi B, apa yang akan terjadi kepada harga sahamnya? Saya pernah mendengar ada seseorang yang hanya fokus kepada satu saham saja dalam melakukan jual dan beli. Dia mungkin akan lebih expert dan lebih mengetahui tentang seluk-beluk saham tersebut dibandingkan mereka yang menganut sistem diversifikasi alias mereka memiliki banyak sekali saham. Poin keempat, money management lebih mudah. Tentu saja kita akan memiliki money management yang lebih mudah dan lebih mudah untuk mengalokasikan dana kita apabila kita hanya fokus kepada satu saham saja. Ingat, saat kita berbicara tentang satu saham bukan berarti kita all in pada satu harga. Dengan kata lain, kita tetap menerapkan mekanisme money management sesuai dengan strategi kita masing-masing. Untuk pembahasan ini, saya akan bahas pada topik berikutnya pada video kali ini. Poin kelima, potensi gain lebih maksimal. Apabila sahamnya mengalami kenaikan 10%, dengan hanya fokus di satu saham, otomatis portofoliomu naik 10%. Sebaliknya, apabila portofoliomu terdiversifikasi, kenaikan harga saham misalkan 10%, belum tentu portofoliomu naik 10%. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Sekarang kita bahas dari sisi minusnya. Poin pertama, tidak ada diversifikasi. Kamu tentu tahu satu istilah di investasi yang mengatakan bahwa jangan taruh telurmu di dalam satu keranjang. Itu merupakan istilah yang berkaitan dengan diversifikasi. Kenapa? Karena jika keranjangnya jatuh, telurmu pecah semua. Dan dengan portofolio terkonsentrasi, ini merupakan resikonya yang paling utama. Apabila sahammu salah, apabila kamu salah beli saham, maka tidak menutup kemungkinan potensi kerugianmu jadi lebih besar. Karena saham tersebut turun dan semua dana kamu ada di saham tersebut. Kedua, hanya berharap pada satu perusahaan saja. Jika kamu hanya fokus kepada satu saham, kamu mungkin berharap sepenuhnya di saham tersebut. Berharap harganya naik, berharap kinerjanya semakin baik, berharap portofoliomu itu bisa tumbuh dengan optimal hanya di satu saham itu saja. Dan hal ini tentu saja akan berkaitan dengan resiko ketiga, yaitu resiko lebih besar jika tiba-tiba perusahaan tidak prospek. Mungkin saat ini saham tersebut bagus, perusahaannya bagus, tapi tidak ada yang menjamin di masa depan perusahaan tersebut tetap akan bagus. Ingat, saya selalu mengatakan bahwa perusahaan yang bagus di masa lalu belum tentu bagus di masa sekarang. Dan perusahaan yang bagus di masa sekarang belum tentu tetap akan bagus di masa depan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang bertahan dari berbagai musim. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang dulunya sangat bagus, tapi sekarang tentu kamu sudah tahu bahwa harga sahamnya terus mengalami penurunan, kinerjanya juga mengalami penurunan. Saya tidak perlu sebutkan nama-nama sahamnya, yang jelas saham tersebut tentu jika kamu sudah lama di bursa, dulunya sering dijadikan contoh saham unggulan di bursa. Tapi kini sudah digantikan dengan saham yang lain. Dan poin keempat, kehilangan kesempatan profit lebih besar di saham yang lain.
Nah, misalkan apabila kamu hanya fokus di satu saham dan harga sahamnya katakanlah naik 10%, memang portofoliomu tumbuh 10%. Tapi apabila misalkan kamu ada diversifikasi di saham yang lain, katakanlah kamu beli dua saham. Saham A naik 10% dan saham B naik 100%. Dengan alokasi dana money management yang sama banyak, otomatis kenaikan portofoliomu akan lebih besar dari 10%. Karena ada kenaikan saham lain, katakanlah saham B, yang harga sahamnya naik di atas 10%. Dengan kata lain, ada potensi floating gain yang kamu hilangkan jika kamu hanya fokus kepada satu saham saja. Nah, ini merupakan pembahasan poin plus dan poin minusnya. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada strategi kamu masing-masing. Apakah kamu tertarik hanya membeli satu saham saja, ataukah kamu adalah penganut diversifikasi? Semuanya memiliki poin plus dan minusnya. Saya sudah menjelaskan kepada kamu gambaran besarnya. Silahkan kamu pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu, sesuai dengan psikologi kamu, dan sesuai dengan strategi yang ingin kamu terapkan. Nah, sekarang kita akan membuat simulasi sederhana jika hanya fokus di satu saham saja. Dan pada video ini, saya menggunakan contoh saham BBRI. Sebenarnya kamu bisa gunakan contoh saham-saham yang lain sesuai dengan saham yang kamu yakini. Tapi pada video ini, saya coba menggunakan saham BRI dengan mempertimbangkan banyaknya orang yang meminati saham ini dan harga sahamnya mengalami penurunan. Seperti yang kamu tahu, BRI harga tertingginya adalah 6.450 dan harga terendah di tahun 2025 saat video ini dibuat di angka 3.360. Nah, katakanlah kita memiliki harga rata-rata pembelian yaitu Rp5.000. Dengan modal 100 juta artinya kita memiliki 20.000 lembar saham, di mana 100 juta dibagi dengan 5.000 per lembar saham. Nah, simulasinya sebagai berikut. Jika nantinya harganya naik lagi ke angka 6.450, dengan kata lain, dengan modal 100 juta ini, kita memiliki potensi capital gain sebanyak 29 juta. Artinya ada selisih kenaikan sekitar 29% dari harga 5.000 ke harga 6.450. Tapi di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun lagi ke angka terendah 3.360, maka ada potensi floating loss sebanyak 32.800.000 atau dengan kata lain 32,8% dari harga rata-rata pembelian kita di angka Rp5.000. Nah, kamu bisa lihat sini, apabila hanya fokus di satu saham saja, itu artinya portofolio kamu berpotensi naik 29% apabila harganya naik, tapi di sisi yang lain, portofoliomu juga berpotensi turun 32,8% apabila harganya turun lagi ke angka 3.360. Ini merupakan potensi profit dan loss yang harus kamu pertimbangkan jika hanya fokus di satu saham saja. Ada potensi kenaikannya, ada juga potensi penurunannya. Semuanya kembali lagi kepada kamu sendiri. Apakah kamu tertarik untuk memperoleh keuntungan hanya dari satu saham saja, ataukah kamu penganut sistem diversifikasi? Nah, poin intinya di sini yang ingin saya tekankan adalah harga rata-rata kamu. Misalnya kita menggunakan harga rata-rata 5.000, di mana kamu bisa lihat dari skenario ini, potensi kenaikannya sebanyak 29% lebih kecil dibandingkan potensi penurunannya yang mencapai 32,8%. Tapi itu terjadi karena harga rata-rata kita adalah Rp5.000. Bagaimana misalkan di sini saya menurunkan harga rata-ratanya menjadi 4.500. Nah, itu artinya lembar saham kita menjadi lebih banyak dan potensi profitnya akan menjadi lebih tinggi, yaitu 43,3%. Dengan kata lain, ada potensi sebanyak 43,3 juta dari modal awal 100 juta. Dan di sisi yang lain, potensi floating loss-nya menjadi lebih rendah, yakni hanya 25,3% atau 25.333.000 sekian. Kenapa ini bisa terjadi? Kembali lagi, intinya adalah harga rata-rata. Jadi, dari yang awalnya 5.000, apabila kita turunkan harga rata-rata menjadi 4.500, maka lembar saham kita semakin banyak, atau potensi capital gain kita bisa menjadi lebih besar. Karena selisih antara harga rata-rata ke harga tertingginya akan lebih tinggi dibandingkan selisih harga rata-rata ke harga terendahnya. Ini merupakan kunci apabila kamu ingin fokus kepada satu saham, yaitu fokus di harga rata-ratanya. Kenapa? Karena harga tersebut yang akan menentukan seberapa besar potensi floating profit atau seberapa besar potensi floating loss yang akan kamu terima. Jadi, jika kamu fokus kepada satu saham, kembali lagi, pada intinya kamu juga harus fokus kepada money managementmu. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan penurunan harga saham untuk menurunkan harga rata-ratamu. Karena semakin rendah harga rata-rata, tentu saja potensinya akan semakin besar di kemudian hari. Tapi kembali lagi, di sisi yang lain, harga rata-rata ini akan sangat berhubungan dengan berapa besar modal yang kamu butuhkan. Karena jika kita asumsikan di sini, misalkan
Dengan harga rata-rata Rp5.000, apabila modal kita 100 juta, kita mengeluarkan untuk mendapatkan 20.000 lembar saham. Apabila harga rata-rata kita turun menjadi 4.500, artinya lembar saham kita menjadi banyak, yaitu 22.222. Tapi pada kenyataannya, apabila kita ingin menurunkan harga rata-rata, berarti modal kita harus lebih banyak. Katakanlah misalnya, awalnya kita menggunakan uang 100 juta rupiah untuk membeli saham di harga Rp5.000. Artinya kita sudah mengeluarkan uang untuk mendapatkan 20.000 lembar saham. Bagaimana untuk menurunkan harga rata-ratanya? Berarti ada top up dana yang harus kita lakukan. Entah itu kita melakukan pembelian di harga 4.500, 4.000 dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan simulasi sederhana yang saya buat. Sebagai informasi, tabel Excel ini akan kamu peroleh jika kamu melakukan pembelian e-book strategi nabung saham. Nah, ini merupakan simulasi terkait harga rata-ratanya. Katakanlah misalnya, kita membeli pertama di harga Rp6.000 dengan jumlah lembar Rp7.000. Artinya dana kita sekitar 42 juta. Kedua, saat harganya turun menjadi Rp5.000, kita beli lagi 7.000 lembar saham dengan modal 35 juta. Dan saat harganya turun menjadi Rp4.000, kita beli lagi 7.000 lembar saham dengan modal 28 juta. Dengan kata lain, total dari 3 pembelian ini adalah 105 juta untuk modal awal kita. Dan kamu bisa lihat di sini, harga rata-ratanya dari Rp6.000 turun menjadi Rp5.500, turun lagi menjadi Rp5.000. Dengan kata lain, dengan modal 105 juta, kita memiliki harga rata-rata Rp5.000. Nah, di sini adalah poin plus dari jika kita hanya memiliki satu lembar saham, di mana money management kita bisa lebih fleksibel. Coba kamu bayangkan, misalkan modal awal kamu hanya 100 juta rupiah, atau dengan kata lain, pada video ini, dengan contoh ini adalah 105 juta. Jika kamu hanya memiliki satu saham, artinya kamu hanya fokus membagi modal tersebut alias dana 105 juta itu ke dalam satu saham. Misalnya kamu ingin membeli di harga 6.000, 5.000, 4.000, dan seterusnya. Tapi apabila kamu memiliki portofolio misalkan katakanlah 5 saham, artinya dana 105 juta ini kamu harus bagi ke dalam 5 saham. Misalnya, saham yang pertama kamu hanya alokasikan 20 juta, saham kedua kamu alokasikan 30 juta, saham ketiga kamu alokasikan 40 juta, dan seterusnya. Itu artinya, jika kamu ingin membeli saham pertama ini, kamu harus membagi lagi. Dana awal 20 juta ini, misalkan, money management pembelian pertama, kamu alokasikan misalkan 7 juta. Untuk pembelian kedua, kamu alokasikan 5 juta, dan seterusnya. Itu artinya, portofolio money management kamu akan lebih kompleks jika kamu memiliki saham yang terdiversifikasi. Dibandingkan kamu hanya memiliki satu saham, yang mana money management kamu bisa lebih fleksibel. Kamu mau beli di harga 6.000 bisa, di harga 5.000 bisa, dan seterusnya. Karena pada intinya, total dana kamu hanya dialokasikan ke satu saham saja. Dengan kata lain, meskipun saham kamu hanya satu, tapi harga belinya bisa lebih bervariatif dibandingkan memiliki banyak jenis saham. Nah, kita kembali lagi kepada simulasi ini. Katakanlah misalkan modal awal kamu 105 juta. Bagaimana caranya untuk menurunkan harga rata-rata? Katakanlah dari 5.000 kita turunkan menjadi lebih rendah lagi. Jawabannya sederhana. Jika semua dana kamu sudah dialokasikan, satu-satunya cara adalah dengan melakukan top up dana. Nah, apabila kita ingin melakukan pembelian lagi di harga yang lebih rendah, maka kita harus melakukan penambahan dana di portofolio kita. Misalkan di sini katakanlah kita membeli di harga 3.800 dengan angka 7.000 lembar saham. Nah, harga rata-ratanya ini akan turun dari 5.000 menjadi 4.700. Tapi dengan catatan kita melakukan top up dana sebanyak 26.600. Jika kita ingin menurunkan lagi harga rata-rata kita, misalkan kita membeli di harga terendah yaitu 3.360 dan kita beli lagi sebanyak 7.000 lembar saham. Nah, harga rata-rata kita akan turun menjadi 4.432. Tapi dengan catatan, kita harus top up dana lagi sebanyak 23.520. Yang mana jika kita total sekitar 50.120.000. Nah, ini merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan. Jika kamu ingin melakukan average down pada satu saham, mungkin kamu membutuhkan lebih banyak dana. Nah, tapi di sisi yang lain, semuanya sebenarnya hal ini berlaku juga jika kamu ingin average down pada portofolio yang terdiversifikasi. Karena kamu tetap harus melakukan top up jika ingin membeli saham tersebut dengan harga yang lebih murah. Tapi poin plusnya, jika hanya membeli satu saham saja, alokasi money managementmu bisa lebih fleksibel seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, tapi kembali lagi, untuk menurunkan harga rata-rata ini memang ada dua faktor utama. Yang pertama, di sisi yang plusnya, harga rata-ratanya turun. Tapi di sisi yang lain, modal kamu harus semakin banyak. Dan apabila harganya turun lebih rendah lagi, otomatis floating lossmu secara nominal akan lebih besar. Karena jumlah lembar kamu semakin banyak.
Untuk itu penting bagi kamu untuk mempertimbangkan potensi risikonya di kemudian hari. Jika kamu yakin dengan saham tersebut, dan mungkin jika kamu fokus kepada satu saham saja, kamu harus yakin bahwa saham tersebut memang bagus di masa depan, masih memiliki prospek, kamu yakin dan kamu kenal dengan saham tersebut. Katakanlah misalnya kita menggunakan contoh saham BBRI. Orang-orang yang mungkin sangat yakin dengan saham ini, mungkin bisa menerapkan average down untuk melakukan pembelian pada harga yang rendah. Tapi bagaimana jika ke depannya saham ini berbalik arah dan menjadi kurang prospek? Dengan kata lain, kamu harus siap menerima resiko terburuk, yaitu melakukan cut loss atau harganya mengalami penurunan yang lebih signifikan. Dan kembali lagi, jika modal awal kamu semakin banyak, maka nominal cut loss atau nominal floating loss kamu akan menjadi lebih besar. Meskipun harga rata-ratanya menjadi lebih rendah, tapi secara nominal tentu akan menjadi lebih besar lagi. Itu merupakan poin plus dan poin minus jika kamu ingin fokus kepada portofolio yang terkonsentrasi. Pada contoh ini, kita memang menggunakan saham BRI, tapi kamu bisa menggunakan contoh saham lain yang saat ini mengalami penurunan harga saham, tapi masih cukup menarik. Katakanlah seperti Astra International, saham Telkom, saham Adaro, dan lain sebagainya. Pertimbangkan semua potensi kerugian yang siap kamu hadapi. Dan ingat, semua nama saham yang disebutkan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.